Kita mulai pengajiannya. Mohon diam sejenak untuk memperhatikan dan mendengarkan materi yang disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut untuk senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita dan juga Rabb semesta alam, yang hanya kepada Allah lah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah pula kita memohon bantuan dan pertolongan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita. Walhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk kembali hadir dalam majelis yang mulia ini. Seperti biasa, pada Kamis pekan yang ke-3 kita akan mengkaji tafsir Qur'anil Karim. Ayat-ayat dan surat-surat yang kita baca dan kita kaji adalah surat-surat yang ada pada juz amma. Dan sekarang kita masuk pada bahasan surat Asy-Syams. Bahasan surat Asy-Syams. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan pada pertemuan yang lalu terkait tentang tafsir surat Al-Balad. Ada beberapa banyak pertanyaan yang masuk, sebagian sudah kita jawab, dan ada sebagian lain yang belum sempat kita jawab karena keterbatasan waktu yang ada. Nah, di sini seorang ibu atau seorang akhwat mengajukan pertanyaan dalam satu lembar kertas dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, yang manakah yang lebih utama antara kita memberikan makan kepada orang miskin yang beragama Islam, yang ada di sekitar kita, tetapi mereka belum menjalankan sunnah, atau orang miskin yang sudah menjalankan sunnah tetapi tinggalnya atau keberadaannya jauh dari kita? Ini barangkali pertanyaan terkait tentang ayat yang kita bahas pada surat Al-Balad. Di akhir-akhir surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang jalan-jalan menuju surga. Di antaranya adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Yang kedua, it'amu fakku raqabatin au it'amu di masghabatin fi yaumin di masghabah, atau memberikan makan pada hari terjadi kelaparan, au yatiman dza maqrabah, atau menyantuni anak yatim yang memiliki kekerabatan, au miskinan dza matrabah, ataupun orang miskin yang amat sangat fakir. Nah, di sini nampaknya ada yang seorang ibu ingin memberikan makan kepada orang miskin. Ada 2. 1, orang miskin
yang ada di sekitarnya namun belum menjalankan sunnah. Kemudian ada miskin lain yang tinggal di jauh sana namun belum menjalankan sunnah. Sudah menjalankan sunnah, ya mohon maaf. Ya. Mana yang terbaik? Kita katakan bahwa perintah untuk memberikan makan itu tidak disyaratkan orang ini sudah nyunnah atau belum nyunnah. Atau bahkan tidak disyaratkan dia muslim atau kafir. Jadi memberikan makan secara umum adalah sebuah kebajikan. Baik diberikan kepada manusia yang belum menjalankan sunnah ataupun yang belum menjalankan sunnah. Baik diberikan kepada manusia yang kafir atau kepada manusia yang muslim. Semuanya adalah sebuah kebajikan. Bahkan ketika seseorang, jangankan dia memberikan makan kepada manusia, sekedar dia memberikan makan kepada seekor binatang saja, itu sudah menjadi sebuah kebaikan dalam agama kita. Kita tentu masih ingat kisah tentang seorang wanita yang dia memberikan minum pada seekor anjing yang kehausan. Ya. Yang kemudian di akhir cerita tersebut Nabi mengatakan syakarallahu lahu. Syakarallahu laha. Allah berterima kasih kepada wanita tersebut. Wa ghafaralaha. Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa adkhalahal jannah, dan Allah menjamin wanita itu dengan surga. Dengan amalan apa? Amalan sederhana, memberikan minum pada seekor anjing. Jadi ketika memberikan kebaikan, makanankah, minumankah, pada seekor anjing saja bisa menghapuskan dosa, bisa memberikan jaminan surga, apatah lagi ketika kebaikan itu diberikan kepada seorang anak manusia. Terlepas muslim atau kafir. Terlepas dia nyunnah atau belum nyunnah. Ya. Dan yang terbaik adalah memberikan kepada manusia yang terdekat. Ya, apapun status sosialnya, selama dia membutuhkan, maka yang terdekat itu lebih baik untuk kita berikan ketimbang mereka-mereka yang jauh. Ya. Bahkan dalam memberikan harta zakat juga demikian. Nabi SAW kan mengatakan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari harta orang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada orang miskin juga dari kalangan mereka. Yang sejatinya ini menjadi sebuah isyarat tentang perlunya kita memperhatikan orang-orang terdekat di sekitar kita. Ya. Apapun status mereka, bagaimanapun keadaan agama, keadaan ketaatan mereka, bahkan bagaimanapun keadaan agama mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika kebaikan ini kita berikan kepada orang yang kafir misalkan, yang tidak Islam misalkan, yang kemudian dengan kebaikan itu menjadi sebab dia tertarik dengan Islam, yang akhirnya dia masuk Islam. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kita berikan. Maka sudah barang tentu ini akan menjadi kebaikan yang berlipat ganda buat kita. Ya, bahkan dalam zakat sendiri kan boleh kita memberikan kepada orang kafir yang diharapkan apa? Keislamannya. Makanya dalam 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat, diantaranya apa kata Allah? Al-mu'allafah qulubuhum. Ya, perhatikan itu surat surat At-Taubah ayat 60. Allah menyebutkan tentang 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Di antara mereka kata Allah wal mu'allafatu qulubuhum. Siapa mereka? Orang-orang yang orang-orang yang dijinakkan hatinya, yang ingin dilunakkan hatinya, yang semoga dengan itu dia akan bisa masuk ke dalam Islam. Mu'allafah qulubuhum itu adalah orang kafir, ya, tapi diharapkan keislamannya. Sehingga dengan itu dia akan merasa bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang universal. Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tapi juga Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Islam itu adalah agama sosial. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepedulian.
ya, terhadap sesama manusia, bahkan kepedulian terhadap binatang sekalipun. Ya, jadi dalam kasus seperti ini, sebaiknya ibu ini memberikan makan kepada siapa? Kepada orang miskin yang ada di tempatnya yang paling dekat. Jadi orang-orang miskin yang ada di sekitar itu yang menjadi tanggung jawab kita. Sementara orang miskin yang ada di belahan bumi sana, yang ada di kota sana, yang ada di kabupaten sana, biarlah itu menjadi tanggung jawab orang-orang yang kaya yang ada di sana juga. Kita bertanggung jawab terhadap orang miskin yang ada di lingkungan kita. Ya. Ya, dan dengan keberadaan mereka lah tanpa kita sadari mungkin kita ditolong oleh Allah. Ya, tanpa kita sadari dengan keberadaan mereka lah, dengan doa-doa mereka lah kita diberikan limpahan rezeki oleh Allah. Karena Nabi mengatakan apa? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Perhatikan ini. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya lah kalian ditolong oleh Allah. Diberikan rezeki oleh Allah. Dengan apa? Dengan sebab adanya orang-orang lemah yang ada di sekitar kalian. Yang kalian berikan perhatian kepadanya. Yang kalian berikan makan kepadanya. Jadi adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di sekitar kita, sejatinya itu keberkahan buat kita. Yang mungkin tanpa kita sadari, dengan keberadaan mereka, dengan doa-doa mereka, Allah lancarkan rezeki kita. Dengan keberadaan mereka, Allah mudahkan urusan kita. Dengan keberadaan mereka, Allah tolong dan Allah bantu urusan kita. Turzaquna wa tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Jadi harus dibantu siapa? Orang yang terdekat. Ya. Yang lebih penting daripada itu adalah apa? Orang yang memiliki kerabat dengan kita. Berarti lebih dekat lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh setiap, ini di luar tema nampaknya. Apakah boleh setiap sebelum memulai sholat, setelah niat, kita mengucapkan basmalah dan ta'awud? Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Ya, nampaknya seperti itu yang saya pahami. Ya, kalau kita melihat kepada hadis sahih, kita tentu pernah mendengar satu hadis yang dikatakan oleh para ulama, haditsul musi salatahu. Hadis tentang orang yang jelek salatnya. Jadi Nabi pernah melihat ada orang yang salatnya itu berantakan. Salatnya itu enggak benar. Kemudian Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi kamu karena sesungguhnya kamu ini belum salat. Ini menunjukkan apa ibu-ibu sekalian? Menunjukkan kadang ada orang merasa dirinya enggak salat, padahal sejatinya dalam kacamata agama apa yang dia lakukan tidak dianggap sebagai sebuah salat. Kenapa? Karena salat yang dia lakukan jauh dari petunjuk Nabi. Salat serampangan. Salatnya sembarangan, salatnya semaunya, jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, jauh dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mungkin gak tumanina, ada rukun-rukun yang dia tinggalkan, akan ada selalu orang yang modelnya seperti ini. Dia merasa udah sholat, sejatinya dalam kacamata agama dia dianggap belum melaksanakan sholat. Satu saat Nabi memperhatikan ada orang yang sholatnya berantakan, nggak tumanina. Nabi suruh ulang, ya. Setelah selesai Nabi suruh lagi, ya. Setelah selesai Nabi suruh lagi. 2 kali, 3 kali dia sholat tapi dianggap bukan perbuatan sholat. Maka kemudian baru Nabi sampaikan, ya. Nabi katakan, "Idza qumta ilas shalah," apabila engkau hendak melaksanakan sholat, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Tsumma kabbir, kemudian bertakbirlah. Nah, di sini lihat ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada orang itu untuk apa? Salat, wudu, menghadap kiblat, takbir. Urutannya seperti itu.
Kemudian setelah takbir baca istiftah. Kemudian setelah baca istiftah baca ta'awud. Kemudian setelah ta'awud baca basmalah, kemudian baca Al-Fatihah dan surah. Jadi runtutan yang diajarkan Nabi itu seperti itu. Ta'awud dan basmalahnya dibaca kapan? Setelah takbiratul ihram. Bahkan setelah membaca doa istiftah. Bukan sebelum takbir. Ya. Maka ketika kita membiasakan ini, Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Padahal Nabi tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan Nabi adalah apa? Awali sholat itu dengan takbir. Ya, bukan dengan basmalah dan ta'awud. Betul, basmalah dibaca, perlu dibaca. Ta'awud juga perlu dibaca. Tapi kapan dibacanya? Bukan sebelum takbiratul ihram. Tapi itu dibaca setelah takbiratul ihram, bahkan setelah kita membaca doa istiftah. Ya, bahkan ta'awud ini sejatinya boleh dibaca pada setiap rakaat. Minimalnya dibaca pada rakaat pertama, itu minimalnya. Setelah baca istiftah, mengawali surat Al-Fatihah, kita baca ta'awud. Ya, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini baca ta'awudnya juga harus ada 3 tambahan itu, ya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Baru kemudian baca basmalah, baru kemudian Al-Fatihah. Jadi 2 ini, ta'awud dan basmalah, perlu dibaca, namun hanya letaknya saja yang perlu diperbaiki, bukan dibaca sebelum takbiratul ihram, tapi hendaknya itu dibaca setelah takbiratul ihram. Karena ta'awud ini penting untuk kita meminta bantuan perlindungan kepada Allah dari godaan bisikan syaitan pada saat kita melaksanakan sholat. Iya. Yang ketiga, saya pernah mendengar bahwa sedekah orang yang masih memiliki hutang adalah haram. Ya. Wallahu alam. Saya belum mendapatkan dalil yang terkait dengan masalah ini. Yang ada dalilnya adalah orang-orang yang menunda pembayaran hutang itu adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya. Kalau misalkan ada pilihan, dia punya utang, sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang ada, ya, uang itu sudah ada. Kemudian uang yang sejatinya dia gunakan untuk membayar utang, dia gunakan untuk sedekah. Ini jelas nggak benar. Yang harus dia dahulukan adalah apa? Membayar utang, karena utangnya udah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan. Al-mu'minuna ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan syarat-syarat yang telah diajukan sebelum dia melakukan transaksi atau muamalah. Ya, jika dalam kondisi yang seperti ini jelas nggak boleh dia sedekah. Yang harus dia lakukan adalah apa? Membayar utangnya untuk memenuhi janji. Jadi seorang mukmin itu terikat dengan janji yang sudah dilontarkan. Ya, harus memenuhi janjinya. Tapi kalau misalkan dia punya utang pada satu tempo misalkan, kemudian belum pada tempo tersebut, apalagi misalkan jumlahnya besar, ya, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta seperti ditanyakan oleh penanya. Kemudian tempo itu belum jatuh. Nah, kemudian dia ingin sedekah harian 10.000, 20.000 misalkan setiap hari, ya, apalagi misalkan dia lakukan itu di waktu subuh, ya, untuk bisa mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu illa malakani yanzilan. Tidaklah lewat satu pagi, ya, kecuali ada 2 malaikat yang turun, di mana salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak di pagi hari ini pengganti yang lebih baik. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sementara malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, berikan kehancuran pada harta orang yang menahan hartanya di pagi hari ini. Ya, dia ingin mengamalkan amalan hadis tersebut, dia berinfak 10.000, 20.000. Sejatinya dia masih punya utang puluhan juta misalkan. Ya, dan itu waktunya masih lama. Maka dalam kondisi yang seperti ini, boleh saja dia bersedekah, dan insya Allah sedekahnya itu tetap akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan dari jamaah yang lain, ya, menanyakan hal di luar tema.
Seandainya ada seorang wanita yang saat meninggal dunia sedang menggunakan KB yang dimasukkan pada alat ke dalam rahim. Apakah alat tersebut harus dikeluarkan dari tubuh sang mayit atau tidak perlu dikeluarkan? Wallahu alam, ya. Sepanjang yang saya tahu hal-hal yang seperti ini nggak perlu kita memberat-beratkan diri untuk mengeluarkan sesuatu yang melekat pada badan manusia. Apalagi dia telah meninggal dunia. Gimana cara mengeluarkannya? Ya. Ya bahkan sekedar untuk menggunting kuku saja, ya, itu dikhilafkan oleh para ulama. Ya, menggunting kuku si mayit, mencukur bulu kemaluan si mayit, mencukur kumis si mayit, ya. Betul ada sebagian yang mengatakan dipotong kukunya, dibersihkan kumisnya, dipotong bulu kemaluannya, ya untuk membersihkan jenazah. Tapi pendapat yang lebih rajih wallahu alam itu semua nggak perlu dilakukan. Kenapa? Sebab perintah untuk melakukan 5 fitrah itu, khamsun minal fitrah, ya qassus syarib, wa taqlimul adhafir, ya, mencabut bulu ketiak, memendekkan bulu kemaluan, menggunting kuku, memendekkan kumis, ya itu berlaku kapan? Ketika orang hidup, ya. Jadi anjurkan dia melakukan 5 perkara yang merupakan bagian daripada fitrah. Ketika apa? Ketika hidup. Ketika meninggal dunia, luput. Ya, lewat dari dia apa? Tuntutan-tuntutan tersebut. Ya. Maka sekali lagi, ini masalah-masalah kecil yang tidak perlu diperdebatkan secara besar-besaran. Anda mau potong, silakan. Tidak dipotong juga punya alasan yang kuat. Karena sejatinya yang dituntut oleh dia untuk memotongnya adalah ketika hidup. Adapun ketika mati tidak ada keharusan harus memotong dan begitu seterusnya. Itu perkara apa? Yang mudah untuk dilakukan. Ya. Yang kelihatan, motong kuku kelihatan, mudah dilakukan. Lantas bagaimana ketika dia harus mengeluarkan sesuatu yang sudah menancap di dalam tubuhnya? Gimana cara mengeluarkannya? Dan sudah barang tentu ini akan mengoyak kehormatan seorang jenazah. Ya, ketika harus dipaksakan mengeluarkan sesuatu yang sudah melekat pada badan. Jadi yang seperti ini tidak ada keharusan. Bahkan mungkin yang terbaik tidak perlu dikeluarkan sesuatu benda yang melekat pada badannya. Ya. Pertanyaan yang lain sebelum terakhir ada 2 lagi. Perihal memberikan makan kepada orang yang kelaparan, mana yang harus diprioritaskan? Adik yang janda tapi anaknya sudah remaja, sudah bekerja. Atau adik yang fakir, tidak berpenghasilan. Atau kakak laki-laki yang tidak berpenghasilan. Ya. Jadi sudah barang tentu ketika kita dihadapkan pada hal-hal yang seperti ini, ya perlu kita melakukan apa yang dinamakan dengan skala prioritas, betul, ya. Lakukan skala prioritas. Ya. Mana yang lebih membutuhkan bantuan kita? Kenapa? Karena sudah barang tentu kita ingin bantuan kita itu tetap tepat sasaran. Dan bantuan tepat sasaran itu akan melegakan hati kita. Bahwa ternyata apa yang kita berikan betul-betul sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Ya, kita memberikan pakaian misalkan kepada seorang, pakaian itu dipakai dalam keseharian, kan kesenang kita. Ya, ketimbang kita berikan hadiah pakaian kepada seorang tapi ternyata nggak dipakai. Kenapa dia nggak membutuhkan? Tentu ada sesuatu di hati kita nggak. Ya, kalau masalah berpahala memberi, berpahala insya Allah ya. Tapi tentu saja kita akan merasa lega, hati kita akan merasa senang. Ketika apa? Pemberian kita tepat sasaran. Ya, betul-betul sampai pada orang yang membutuhkan. Ya. Kepada poin yang pertama adik, ya janda misalkan, tapi anaknya sudah bekerja, ya sudah barang tentu anak ini akan menafkahi ibunya yang janda tadi. Ya, mungkin ini belum terlalu prioritas, ya karena dia punya anak yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan, dan pasti sebagai seorang anak secara hukum asal dia akan menafkahi ibunya. Ya berarti apa? Belum begitu urgen. Mungkin dia butuh, tapi belum begitu urgen. Kalau ternyata nggak ada lagi orang yang lebih membutuhkan, mungkin orang ini juga butuh. Tapi kalau kita lihat ada misalkan kakak laki-laki yang tidak berpenghasilan. Apalagi kakak ini misalkan dia punya keluarga, dia punya anak misalkan dan lain sebagainya. Ya, dia punya tanggungan-tanggungan. Sementara dia belum bekerja, belum diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wallahu alam ya menurut pandangan saya yang sempit ya, untuk sementara waktu yang lebih tepat adalah kakak laki-laki
wabil khusus ketika dia memiliki tanggungan. Ya, adapun wanita tadi, ya dia punya anak yang sudah besar, remaja, bahkan bekerja, mungkin nanti anak-anaknya yang akan menanggungnya. Ya kita juga nggak tahu nih kakak laki-lakinya juga udah keluarga atau belum, ya sudah punya anak atau belum. Kalau ternyata punya anak juga, ya maka mungkin statusnya sama dengan kelompok yang pertama. Artinya ibulah yang lebih tahu mana dari 3 orang ini yang lebih membutuhkan bantuan ibu, ya. Dan prinsip kita adalah bagaimana bantuan yang kita berikan tepat pada sasarannya. Pertanyaan yang terakhir, ya, mengapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebut sebagai bapaknya para nabi, ya, Abul Anbiya? Ini benar, ya. Nah, sebagai mana disebutkan dalam Quran, ya, disebutkan sammakum abikum, ya, atau dalam Quran saya lupa ayatnya, ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun sebab penamaan ini, wallahu alam, mungkin bisa dilihat dari sejarah, ya, bahwa kebanyakan para nabi dan para rasul, ya, itu leluhurnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat misalkan para nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Kalau kita lihat para nabi dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Musa dan lain sebagainya, ya, itu biasanya akan merujuk kepada Nabi Yakub, ya. Kemudian Nabi Yakub ini kita tahu beliau adalah anak dari Nabi Ishak. Dan kita tahu Ishak itu adalah putranya siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Jadi banyak para nabi dari kalangan Bani Israel yang berasal leluhurnya itu dari Nabi Ibrahim. Demikian pula para nabi dari bangsa Arab. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau dilihat silsilah, ya, silsilah beliau itu akan sampai kepada siapa? Kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian Ismail sendiri adalah siapa? Putra dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, jadi dinamakan Ibrahim sebagai Abul Anbiya, leluhurnya para nabi, disebabkan banyak para nabi yang berasal dari beliau, baik nabi dari kalangan Bani Israel ataupun nabi dari bangsa Arab, ya. Bapaknya adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, demikian beberapa pertanyaan yang masuk. Berikutnya kita akan langsung membahas tafsir surat Asy-Syams, ya. Kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan selesai dalam 1 jam ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ya. Surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya yang ada pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha, demi langit serta bangunannya yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha,
dan demi bumi serta hamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepada jiwa jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Kadzabat Samudu bitagwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas atau berbuat kezaliman. Idim ba'atha asqaha, ketika bangkit salah seorang dari mereka yang paling celaka dari mereka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasul mereka yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallahi wa suqiyaha, biarkan unta betina dari Allah ini meminumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, lantas mereka pun mendustakannya dan menyembelih unta betina tersebut. Padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, karena itulah Allah membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah ratakan mereka dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat dari perbuatan tersebut. Nah, ya, itu makna secara singkat dari surat Asy-Syams. Jadi surat Asy-Syams itu surat secara urutan masuk pada urutan yang ke-91. Dan surat Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat seperti yang tadi kita baca. Ya. Nama Asy-Syams sendiri itu terambil dari ayat yang pertama. Ya. Yang memiliki makna matahari. Ya. Nah, surat Asy-Syams itu merupakan salah satu surat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah Mu'adz bin Jabal. Mungkin kita pernah dengar ceritanya. Satu saat Mu'adz bin Jabal ini sholat Isya. Dengan membaca bacaan yang sangat panjang. Saking panjangnya ada salah seorang jamaah yang kemudian dia memisahkan diri dari sholat jamaah. Ya, karena nggak kuat. Begitu panjang bacaan yang dibaca oleh Mu'adz bin Jabal. Dia keluar dari jamaah, sholat, kemudian dia sholat sendirian. Nah, kejadian ini diceritakan kepada Mu'adz bahwa engkau tadi baca surat panjang, kemudian ada satu jamaah yang keluar dari sholat dan dia sholat sendirian. Kemudian Mu'adz mengatakan innahu munafik, orang itu adalah orang munafik. Ya. Berita perkataan Mu'adz bahwa orang itu adalah munafik sampai kepada orang tadi yang dia keluar sholat karena begitu panjang imam bacaannya. Dia nggak tahan, dia sholat sendirian. Ternyata Mu'adz mengomentari dirinya sebagai siapa? Sebagai orang munafik. Sudah barang tentu dia nggak suka pernyataan itu. Maka dia laporkan kejadian ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ya Rasulullah, saya dibilang munafik sama Mu'adz hanya disebabkan karena saya keluar ya dari sholat yang dia pimpin, dan saya pun punya alasan keluar. Kenapa? Karena bacaannya begitu panjang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz. Seraya mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau ingin menebarkan fitnah wahai Mu'adz? Ya, fitnah engkau sholat terlalu panjang sampai orang nggak tahan dengan bacaanmu, ya, sampai dia keluar dari sholatnya. Berarti ini imam yang melakukan fitnah di dalam sholat. Jangan melakukan demikian. Lalu kemudian Nabi mengatakan, idza amamtan nas, apabila engkau mengimami manusia, ya, faqra bisyamsi wa duhaha, maka bacalah ya surat asy-syams wa duhaha, atau ayat-ayat surat-surat yang mungkin panjangnya ya mirip dengan surat asy-syamsi wa duhaha. Jadi kisaran itu. Ini anjuran kepada imam ya untuk tidak terlalu panjang membaca, apalagi dia sholat di masjid umum yang di situ
ya bercampur orang yang biasa sholat panjang dengan yang belum terbiasa, ya maka dia sholatnya sedang-sedang saja. Takarannya adalah surat Asy-Syams yang tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kecuali misalkan dia memang sholat di satu komunitas yang sudah sepakat siap untuk sholat panjang, ya seperti misalkan di pesantren, masjid-masjid pesantren yang memang dididik siap untuk sholat sepanjang mungkin. Bahkan mungkin santri-santri baru pun memang dididik untuk itu, untuk siap lama-lama berdiri dalam sholat. Ya. Dan orang udah tahu kalau sholat di sini panjang. Ketika kita nggak punya kesiapan sholat panjang, kita bisa mencari masjid yang lain. Ya, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika masjid itu adalah masjid umum, ya, lalu lalang manusia, kemudian orang juga beraneka ragam, variasi, ya, dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan dan kesibukannya, maka yang seperti ini sebaiknya imam membaca takaran pada surat Asy-Syams seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita akan lihat isi dari surat Asy-Syams ini. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Jadi di sini wasyams, wa itu adalah wawul qasam yang artinya sumpah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari ini sesuatu yang dilihat oleh manusia. Ya. Salah satu keajaiban dari ciptaan Allah yang setiap harinya disaksikan oleh manusia. Yang sejatinya bagi orang-orang yang mau berpikir dan merenung, dia akan melihat kebesaran Allah dari ciptaan makhluk bernama matahari ini. Yang mengeluarkan cahaya yang begitu kuat. Kita nggak tahu kalau seandainya sinar yang dikeluarkan matahari ini, kita konversikan dengan apa? Dengan listrik misalkan, ya. Butuh berapa watt itu, butuh berapa ribu watt itu, ya butuh berapa juta watt itu, yang bisa apa memberikan penerangan di alam semesta seperti ini, ya. Dan itu terwakili dari satu ciptaan Allah lewat matahari yang memberikan penerangan di waktu siang. Belum lagi memiliki manfaat-manfaat yang lain. Tumbuh-tumbuhan butuh terhadap sinar matahari. Binatang-binatang melata butuh kepada sinar matahari. Bahkan anak-anak bayi kita butuh terhadap sinar matahari. Ya, mengandung violet yang itu akan bisa memberikan manfaat buat tubuh, menyegarkan badan, ya. Dan banyak juga pengobatan-pengobatan ya ketika kita apa sakit misalkan, meriang apalagi misalkan yang dianjurkan oleh para dokter untuk apa? Berjemur ya di bawah terik sinar matahari pada waktu pagi. Kenapa? Mengandung manfaat yang sudah terbukti secara ilmiah. Ya. Begitu banyak manfaatnya. Baik dari sisi sinar yang dikeluarkan oleh matahari ataupun dilihat dari apa? Penerangan sinar yang dikeluarkan oleh matahari. Sejatinya pada matahari mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waduhaha dan juga sinarnya yang ada pada waktu duha. Nah, kemudian yang kedua, Allah di sini bersumpah. Jadi ayat surat Asy-Syams ini banyak sekali sumpah. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam jenis ciptaannya. Yang pertama bersumpah dengan matahari. Yang kedua bersumpah dengan apa? Rembulan yang mengiringinya. Demi bulan yang mengiringi matahari. Ya, ada perbedaan di antara para ulama. Ya, mengiringi dalam hal apa? Yang pertama mengiringi hal dalam peredaran. Karena bulan ini muncul ketika matahari terbenam. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan mengiringinya ini maksudnya adalah apa? Mengiringi dalam hal pencahayaan. Karena cahaya bulan dia baru muncul setelah lenyapnya cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Ya, jadi setelah matahari ini redup, sinarnya hilang di sore hari, maka akan diikuti oleh apa? Oleh rembulan. Dari sisi pencahayaan. Walaupun cahaya yang dikeluarkan oleh rembulan tidak sebesar cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi adanya matahari, adanya rembulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ya, makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Perhatikan kalimatnya, menampakkannya. Nyanya ini kembali kemana? Wallahu a'lam, yang benar adalah nyahnya di sini kembali kepada matahari. Maksudnya apa makna ayat ini? Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang yang menampakkan matahari. Karena matahari itu nampak hanya pada waktu siang. Ya. Jadi di sini Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu siang. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Menutupi apa? Menutupi matahari. Dengan apa? Dengan gelap gulitanya. Ya. Jadi di sini Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan rembulan, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu malam. Jadi terjadinya perubahan siang dan malam sejatinya itu juga bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu siang, ada waktu malam. Ini kebesaran Allah. Dia tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi terjadinya perubahan waktu siang dan malam bukan cuma sekedar fenomena alam semata. Bukan cuma sekedar fenomena alam. Tetapi ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terjadinya siang dan malam menjadi kesempurnaan alam. Menjadi bukti tentang kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan kalau dunia ini isinya siang terus. Ya. Gimana kita bisa akan tidur nyenyak? Ya. Betul, di siang kita bisa tidur. Tapi kita merasa betapa tidur di siang hari itu tidak senyaman ketika kita tidur di malam hari. Ya. Jadi itulah kenapa Allah jadikan malam supaya kita bisa beristirahat. Makanya dalam surat An-Naba yang jauh-jauh hari sudah kita bahas, Allah mengatakan waja'alna laila waja'alna laila subata, ya. Waja'alna laila libasa waja'alna naumakum subata. Allah kaitkan di situ antara apa? Malam dengan tidur. Kami jadikan malam sebagai pakaian untuk menutup jagat raya dengan kegelapan. Kemudian kami jadikan tidur kalian sebagai istirahatnya. Allah kaitkan antara malam dengan tidur. Kenapa? Karena memang betapa tidur di malam hari itu memiliki kenyamanan tersendiri. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di siang hari. Nikmat sekali tidur di malam hari. Secapek apapun kita beraktivitas di siang hari, ketika kita mampu tidur di malam hari, walau hanya 2 jam, walau hanya 3 jam, Masya Allah. Kita bisa bangun dengan badan yang kembali segar. Hilang itu kecapean, hilang itu lelah, hilang itu letih, hilang itu kepenatan. Dengan apa? Dengan kita tiduri badan kita di malam hari. Luar biasa. Yang mungkin itu nggak akan kita dapatkan ketika kita tidurnya di siang hari. Ya, jadi intinya terjadinya siang dan malam adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan itu cuma sekedar fenomena alam saja. Ya, jadi matahari bergerak dengan sendirinya, bulan bergerak dengan sendirinya, yang secara otomatis terjadilah siang dan malam tanpa ada yang mengatur. Ya, enggak seperti itu. Sebagai seorang muslim yang beriman, kita meyakini matahari dan rembulan tidak bergerak dengan sendirinya. Ya. Tidak bergerak tidak beredar secara kebetulan. Tapi ada yang mengaturnya, ada yang menggerakkannya, yaitu Allah. Sebab kalau kita katakan itu kebetulan, apa iya sesuatu yang kebetulan itu terjadi sekian lama? Ya. Yang namanya kebetulan itu kan sekali 2 kali. Sesaat saja. Sekian lama saja. Itu kebetulan. Tapi kalau setiap saat nggak ada cerita terjadi matahari dan rembulan tabrakan misalkan. Apakah kita katakan itu sebagai sesuatu yang kebetulan? Nggak mungkin.
pasti ada yang menyetirnya. Pasti ada yang mengendalikannya, pasti ada yang mengaturnya, dan tidak ada yang memiliki kemampuan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejatinya kalau kita mau berpikir sejenak saja, kita gunakan akal sehat kita gunakan ya pemikiran yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berpikir dan merenung pada setiap ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta, pada setiap ciptaan Allah yang kita rasa, pada setiap ciptaan Allah yang kita saksikan dengan mata kita, ya, itu terdapat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit. Ini langit juga menjadi satu makhluk yang kerap kali dijadikan sebagai sarana Allah bersumpah. Banyak dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan langit. Ya, kenapa? Karena sekali lagi langit ini pun merupakan satu ciptaan Allah yang musyahad, disaksikan oleh setiap manusia. Yang sejatinya bagi siapapun yang mau merenung, dia akan melihat keagungan Allah lewat langit yang dia saksikan di atas sana. Ya, yang begitu kuat, yang begitu kokoh, tanpa tiang, tanpa penyangga, ya, tapi nggak pernah kita dengar cerita ada langit di belahan sana ambruk misalkan, ya, ada langit di belahan sana roboh misalkan, nggak ada, ya, begitu kuat dan kokohnya. Itu bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, maka Allah jadikan itu sebagai alat untuk bersumpah. Wal ardi wa ma tohaha, dan juga demi bumi dan hamparannya. Bumi dengan hamparannya yang begitu luas, yang subhanallah Allah jadikan sebagian tanah ini keras, ada juga sebagian tanah ini lunak, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan manusia pun memanfaatkan sesuai dengan karakter tanah yang ada. Ya, ketika dia melihat bahwa tanah ini kuat, tanah ini keras, tanah ini kokoh, maka apa yang dia lakukan? Dia membangun bangunan di atasnya. Tapi ketika dia melihat, ya, tanah ini lembek, tanah ini enggak kuat, maka dia tidak mendirikan bangunan di sana, tapi dia gunakan untuk apa? Untuk menanam pepohonan. Ya, jadi adanya jenis karakter tanah yang keras, yang lembek, yang kering, yang basah, itu pun memiliki guna dan fungsi masing-masing. Kita nggak bisa bayangkan kalau tanah ini keras semuanya, ya. Kalau tanah ini kering semuanya, ya. Gimana akan ada pohon-pohonan yang bisa tumbuh di atasnya? Gimana akan ada tanaman yang bisa tumbuh di atasnya? Ya. Atau sebaliknya, kalau Allah ciptakan tanah ini lembek semuanya, basah semuanya, lunak semuanya, ya. Gimana orang akan bisa membangun bangunan di atasnya? Maka adanya tanah-tanah yang lembek dan keras, kering dan basah, ya, itu juga bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kejadian itu atau pada penciptaan itu sungguh di balik penciptaan itu sungguh mengandung kebesaran Allah bagi siapapun yang mau merenunginya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah jadikan jiwa manusia ini sempurna ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada setiap jiwa jalan kejahatan dan ketakwaan. Ya. Jadi setiap jiwa ini sudah Allah ilhamkan untuk apa? Untuk tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Mana jalan ketaatan, mana jalan kejahatan. Setiap jiwa sudah Allah ilhamkan untuk mengetahui itu. Ya. Namun terkadang ada sebagian orang yang demi memperturutkan hawa nafsunya, dia justru menelusuri jalan-jalan keburukan. Dia justru menapaki jalan-jalan kejahatan yang akan mengantarkan kepada neraka, wal iyadzubillah. Padahal sejatinya Allah sudah ilhamkan dia. Di hatinya itu, di jiwanya itu, tahu jalan kebaikan dan keburukan. Setiap orang tahu itu. Ya. Ya. Antara baik dan tidak baik, ya. Setiap orang tahu. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang Allah ilhamkan pada setiap jiwa. Jiwa yang berada pada fitrah yang lurus,
dia akan tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana jalan kejahatan, dan mana jalan ketakwaan. Ya. Kemudian Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha. Ini poin pentingnya. Dan inilah yang dinamakan oleh para ulama sebagai jawabul qasam. Saya sudah sering sampaikan. Surat An-Naba ini, surat yang ada pada juz ke-30 ini, seringkali Allah awali dengan sumpah. Dengan berbagai macam makhluk Allah gunakan sumpah. Ya. Dan itu hak Allah. Sudah sering juga saya ingatkan. Hak Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki. Allah boleh bersumpah dengan matahari dan rembulan. Allah boleh bersumpah dengan langit dan bumi. Dengan malam dan siang. Dengan makhluk apapun yang Allah kehendaki. Itu hak Allah. Ya. Dan setiap perkara atau makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah, itu adalah makhluk yang besar, itu adalah makhluk yang agung, yang akan menyampaikan kepada kita tentang keagungan Allah kalau kita mau meresapi dan merenunginya. Nggak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang hakir, dengan sesuatu yang ringan, dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang sepele, itu nggak mungkin. Ya. Ketika ada makhluk yang Allah gunakan bersumpah, pasti besar, pasti makhluk yang agung. Matahari, rembulan, kemudian langit, bumi, ya. Itu makhluk-makhluk yang sangat luar biasa, yang bagi siapapun yang memperhatikan penciptaan makhluk-makhluk itu akan menyampaikan dia pada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, Allah berhak bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah kehendaki. Sementara kita sebagai makhluk, sebagai hamba, nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Nggak boleh kita mengatakan, kalau Allah boleh bersumpah dengan matahari dan rembulan, berarti kita boleh juga dong bersumpah dengan matahari dan rembulan. Untuk mengikuti apa? Mengikuti Allah. Kita katakan tidak. Allah bersumpah dengan matahari dan rembulan, itu khusus hanya untuk Allah. Sementara kita makhluk, boleh bersumpah untuk menguatkan sebuah pernyataan, tapi sumpah kita harus dengan menggunakan nama Allah atau juga nama dan sifatnya. Kita nggak boleh bersumpah dengan apapun dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena dalam agama kita bersumpah dengan sesuatu selain Allah masuk dalam kategori kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Jelaslah bahwa di hadis itu kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Tapi Allah berhak bersumpah, boleh bersumpah dengan makhluk manapun yang Allah kehendaki. Nah, ketika Allah bersumpah, pasti ada sesuatu penting yang hendak Allah sampaikan. Ya. Nah, disinilah poinnya. Allah bersumpah dengan sesuatu, matahari, rembulan, langit, bumi, kemudian malam, siang, bersumpah dengan sesuatu yang berpasangan. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan jiwa, yang jiwa itu tahu jalan kebaikan dan ketaatan. Ya, Allah bersumpah dengan 7 perkara di situ. Berarti apa? Ada hal penting yang hendak Allah sampaikan pada kita. Pasti itu. Jadi kalau ada qasam, pasti ada yang namanya jawabul qasam. Kalau ada sumpah, berarti ada jawabnya. Jawab itu adalah apa? Pernyataan penting yang hendak Allah sampaikan. Itu namanya jawabul qasam. Nah, dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah dengan 7 hal. Berarti ada perkara penting yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Apa itu? Ini di ayat yang ke-9 dan 10. Ya, itu poin pentingnya. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Di sini Allah mengaitkan apa? Mengaitkan keberuntungan seseorang, ya, atau kerugian seseorang itu tergantung apa? Tergantung jiwanya.
menunjukkan pentingnya kita melakukan apa yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Jiwa ini harus kita sucikan. Ya. Dan sudah barang tentu yang dimaksud dengan mensucikan jiwa adalah mensucikannya dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa, maksiat, kebid'ahan, syubhat, wabil khusus kekufuran dan kesyirikan. Begitu cara seseorang mensucikan jiwanya. Dia bersihkan, ya, dia sterilkan jiwanya dari dosa, kemaksiatan, wabil khusus dari kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena keberuntungan seseorang terkait dan tergantung sejauh mana dia melakukan tazkiyatun nufus. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung atau dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Tergantung apa? Tergantung jiwanya. Kenapa? Karena di sini Allah kaitkan keberuntungan dan kerugian seorang hamba tergantung suci atau tidak jiwanya itu. Ya. Karena itulah tazkiyatun nufus itu sangat penting. Ya. Minimal ada 6 alasan. Kenapa kita perlu melakukan pensucian jiwa? Kenapa kita perlu melakukan tazkiyatun nufus? Minimalnya ada 6 alasan. Yang pertama, bahwa sumpah terpanjang di dalam Quran itu berbicara tentang jiwa. Maksudnya adalah apa? Ya surat Asy-Syams yang kita bahas ini. Itu sumpah terpanjang yang ada dalam Quran. Setelah Allah bersumpah dengan tujuh perkara, dan ini yang terpanjang dalam Quran, setelahnya Allah berbicara tentang apa? Tentang pentingnya pensucian jiwa. Saking pentingnya masalah ini, Allah sampai bersumpah. Bahkan bersumpahnya tidak dengan sekali dua kali, tapi dengan 7 kali sumpah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan begitu seterusnya. Baru kemudian Allah berbicara tentang apa? Pentingnya tazkiyatun nufus. Ya, sampai Allah bersumpah dengan 7 perkara di dalam surat Asy-Syams. Ini menandakan apa? Menandakan betapa tazkiyatun nufus itu sangat penting karena Allah mengkaitkan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan seseorang atau kerugiannya akan bergantung dengan jiwanya. Alasan yang kedua, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa itu merupakan salah satu misi terpenting diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus kepada kita Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Apa misi beliau? Mengutus di tengah-tengah kita. Di antara misinya adalah apa? Untuk mensucikan jiwa-jiwa kita dari kotoran-kotoran, kemaksiatan dan kesyirikan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan min anfusihim." Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul pada kaum yang ummi dari kalangan mereka. Ya, rasulan, seorang rasul. Kemudian Allah sebutkan misi. Untuk apa Allah utus rasul tersebut? Di antaranya apa? Yatlu ayatihi. Allah utus nabi untuk membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah katakan wa yuzakkihim. Ini perhatikan. Ya, untuk apa Allah mengutus rasulnya? Untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jelaslah di sini bahwa tazkiyatun nufus merupakan misi terpenting dari diutusnya para rasul, termasuk rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan kedua, kenapa upaya melakukan tazkiyatun nufus itu penting. Ya. Yang ketiga,
Alasan yang ketiga, bahwa jiwa ini annahu bisalahil qalbi yastuhul jasad. Ya. Ketika jiwa ini baik, maka itu akan berefek pada kebaikan anggota badan yang lain. Jadi jiwa ini kenapa begitu mendapat perhatian? Ya, ketika jiwa ini baik, maka akan berefek pada baiknya anggota badan dia yang lainnya. Tapi ketika jiwanya ini kotor, ketika jiwanya ini busuk, maka ini juga akan berefek kepada anggota-anggota badan yang lain. Ketika jiwa orang itu sudah kotor, maka tangannya akan bergerak kepada sesuatu yang kotor dan berbau dosa. Ketika jiwanya itu kotor, maka langkah kakinya pun akan melangkah kepada sesuatu yang berbau dosa. Jadi semuanya itu adalah anggota yang akan nurut apa kata tuannya. Tuan itu adalah majikannya. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Ya, bahwa hati itu laksana raja. Sementara anggota badan itu hanya bala tentaranya saja. Fa'idha tobal maliku tobat junuduhu. Apabila rajanya itu baik, jiwanya itu baik, hatinya itu baik, maka ya bala tentaranya berupa anggota-anggota badan yang lain juga akan ikut menjadi baik. Wa idza khabusal qalbu khabusat junuduhu. Dan sebaliknya ketika jiwa ini rusak, maka akan berefek pada kerusakan anggota badan yang lainnya. Maka atas dasar itu perlu kiranya kita memperhatikan jiwa kita masing-masing. Ya. Alasan yang kelima. Yang keempat. Anna taqyima indallah wa waznun nasi wa makanatuhum indallah innama ala hasbi qulubihim. Sesungguhnya lah barometer pandangan Allah pada manusia dan kedudukan manusia dalam pandangan Allah akan ditentukan sejauh mana kebaikan hati-hati mereka. Jadi yang akan menjadi acuan pandangan Allah itu adalah apa? Hati-hati manusia, bukan fisik. Ya, Allah nggak melihat tangannya, jarinya lengkap atau tidak. Ya, Allah nggak lihat kakinya, betisnya besar atau kecil. Ya, Allah nggak lihat kepalanya, ya, rambutnya hitam atau putih atau pirang, enggak. Yang akan menjadi barometer perhatian Allah pada manusia adalah apa? Hatinya. Maka Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang bentuk fisik kalian, ya, dan juga badan-badan kalian, akan tetapi yang Allah pandang adalah hati-hati kalian dan juga amal-amal kalian. Jadi akan menjadi pandangan Allah, orang ini mulia atau hina, orang ini memiliki kedudukan yang tinggi atau rendah, itu tidak dilihat dari penampilan fisik, ya, tidak dilihat dari posturnya, tapi akan dilihat dari apa yang ada di dalam hatinya dan juga dilihat dari amalan-amalannya. Hatinya dulu baru amalan, karena amal itu biasanya akan ikut kepada apa kata hatinya. Ya. Kemudian yang kelima, bahwa tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di hari kiamat. Dan tidak ada kebahagiaan padanya di akhirat. Kecuali ketika dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Jiwa yang bersih. Baru dia akan selamat. Baru dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, karena itulah pentingnya kita berupaya untuk membersihkan hati kita, jiwa kita dari berbagai macam kotoran-kotoran, noda dan dosa. Ya, Allah mengatakan yauma la yanfa'u fihi malun wala banun. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Apa itu qalbin salim?
dengan hati yang selamat, hati yang sehat, jiwa yang sehat, jiwa yang selamat. Hanya itu yang akan menjanjikan keselamatan dan juga kebahagiaan. Yang keenam, yang terakhir, kenapa tazkiyatun nafas itu penting? Karena Nabi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap jiwa ini. Karena itu bisa kita lihat dalam banyak doa-doa yang pernah diminta, dipanjatkan oleh Nabi, banyak sekali permohonan untuk diapakan? Dibersihkan jiwanya. Banyak permohonan Nabi yang dimintakan kepada Allah, minta supaya apa? Dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya. Contoh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ati nafsi apa? Taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya? Allahumma ati nafsi zakka taqwaha. Ya Allah, berikan pada hatiku, berikan pada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan hatiku ini ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena sesungguhnya engkau maha mampu membersihkan hati-hati manusia. Jadi kita ini enggak akan mungkin bisa melakukan tazkiyatun nufus kecuali dengan apa? Dengan bantuan dan pertolongan Allah. Ya. Kalaulah bukan rahmat dan kasih sayang Allah, kita enggak akan bisa memberikan pensucian pada diri kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa perlu kita berdoa dengan doa-doa yang seperti ini? Karena ini sebuah keniscayaan yang enggak mungkin kita bisa melakukannya seorang diri tanpa bantuan Allah. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 21. Surat Nur ayat 21. Apa kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan keutamaan Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan kalaulah bukan rahmat dan kasih sayang Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak akan ada satupun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya, selama-lamanya nggak akan mampu. Jadi kalau kita cuma mengandalkan semangat kita, cuma mengandalkan kehebatan kita, cuman mengandalkan kekuatan kita untuk bisa mensucikan jiwa kita, kita nggak akan mampu. Kecuali keutamaan dan rahmat yang Allah curahkan atas diri kita. Lihat itu, surat An-Nur ayat berapa tadi? 21, tapi di pertengahan ayat, bukan di awalnya. Ya, saya ulang. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan keutamaan yang Allah berikan atas kalian dan juga rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak akan ada satupun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Allah katakan abadan, tidak akan mampu selama-lamanya. Walakinnallah, ini perhatikan poin pentingnya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa membersihkan hati bagi siapapun orang yang Allah kehendaki. Ya, wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Makanya kita perlu apa? Perlu bantuan Allah. Supaya Allah bantu kita untuk bisa melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita dari sesuatu yang akan menodai dan mengotorinya. Ini doa yang sangat penting untuk kita baca. Ya, perlu untuk sesekali kita baca. Ya, minta untuk apa? Minta untuk disucikan jiwanya. Kenapa? Karena ketika jiwa itu suci, itu akan berimbas dan berefek kepada kebaikan dari anggota badan yang lain.
jiwanya suci, jiwanya baik, tentu tangan ini hanya akan bergerak untuk sesuatu yang baik. Kaki ini akan melangkah kepada sesuatu yang baik. Lisan ini juga akan mengatakan kalimat-kalimat yang baik. Kapan? Ketika jiwanya itu baik. Maka jiwa itu barometer. Dia baik, maka akan berefek pada kebaikan anggota badan yang lain. Karena itulah Nabi sering kali minta bantuan Allah. Untuk apa? Untuk disucikan jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, mungkin nanti bisa dilihat kembali doa ini dalam beberapa buku-buku tentang doa, ya. Wabil khusus pada buku doa dan wirid, ya, doa yang dan wirid yang ditulis oleh guru kita Fadilatul Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Ada itu kumpulan doa-doa terkait dengan minta doa untuk disucikan hatinya. Ya. Dalam kesempatan yang lain Nabi juga doa lagi dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, kalau tadi minta apa? Minta disucikan hatinya. Kalau yang kedua apa? Berlindung diri. Minta penjagaan, minta perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari memiliki hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak baik. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Berdoa kepada Allah dari 4 perkara. Qalbin la yakhsha, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, ya, jiwa yang tidak bersih. Wa ilmin la yanfa, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nafsin la tasma, ya, dari jiwa, ya, yang tidak pernah mengenal rasa puas dalam masalah dunia tentu saja, ya, tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah terkait masalah dunia. Kalau nggak merasa puas terkait masalah akhirat, ya itu yang kita minta, ya. Nggak puas kalau cuma melaksanakan sholat 5 waktu saja, harus ditambah dengan rawatibnya. Rawatibnya sudah dilakukan, kayaknya masih kurang, tambah dengan witirnya. Witir dan rawatib sudah dikerjakan, sholat fardu sudah dikerjakan, nggak merasa puas, ditambah lagi dengan sholat malamnya, dan begitu seterusnya. Tidak merasa puas dalam urusan akhirat, itu menjadi sebuah keharusan. Tapi yang tercela adalah tidak merasa puas dalam masalah keduniawiaan, ya, keduniaan. Dan begitu seterusnya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan yang keempat berlindung kepada Allah dari doa yang tidak diijabahi. Ya, begitu besar perhatian Nabi kepada apa? Kepada tazkiyatun nufus. Terakhir, bagaimana sarana kita? Betul, yang namanya tazkiyatun nufus ada di tangan Allah. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi sudah barang tentukan segala sesuatu itu ada sebabnya. Enggak ujuk-ujuk ada gitu maksud saya. Segala sesuatu Allah ciptakan, segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, kita ingin menjadi orang bertakwa, ada sebabnya. Kita ingin menjadi orang berilmu, ada sebabnya. Ya, kita ingin menjadi orang yang baik juga ada sebab-sebabnya, faktor-faktor yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan apa yang kita idamkan. Begitu pula di saat kita ingin mendapatkan hati yang bersih, jiwa yang suci, juga harus mengikuti jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Ya, kita ingin hati kita bersih, maka setiap kita berupaya untuk melakukan beberapa sebab. Yang pertama yang adalah at-taubah, taubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Ya. Sebab dengan taubat itulah yang akan membuat hati ini tidak kehilangan tidak kehilangan sensitivitasnya. Ya. Dengan taubat inilah hati ini akan terjaga, ya, akan terjaga kesuciannya.
Berbeda ketika hati ini senantiasa dikotori oleh dosa tanpa ada upaya taubat. Nanti akan membuat hilang sensitivitas hati ini dari melakukan dosa. Enggak lagi merasa dosa itu sebagai sebuah dosa. Ya, makanya Nabi mengatakan innal abda idza adnaba dzanban. Seorang hamba itu ketika melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan tertancap di hatinya itu, tertulis di hatinya itu satu bintik hitam, satu noda hitam. Jadi jiwa ini, hati ini, ketika kita melakukan dosa akan ada noda hitam padanya. Nabi katakan wa intaba wastaghfar, ketika dia bertaubat dari dosa itu, ya, dia kembali lagi kepada Allah. Dia sesali dosanya. Dia istighfar. Apa kata Nabi? Saqula qalbuh, maka hatinya kembali bening, hatinya kembali suci, hatinya kembali jernih, hilang itu noda hitamnya. Ketika seseorang taubat dari melakukan dosa, kembali hati itu bening, kembali hati itu jernih, kembali hati itu putih. Ya. Wa in zadat, tapi sebaliknya kata Nabi, dia melakukan satu dosa, sudah ada noda hitam. Tidak segera dia bertaubat, tidak segera dia istighfar, justru dia tambah dengan dosa-dosa yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka akan semakin bertambah pula noda-noda yang ada pada hatinya. Ya. Bahkan kalau terus ditambah, lama-lama ta'luwa qalbuh, kata Nabi. Noda-noda itu akan menutupi hatinya. Sehingga ketika hati itu tertutup, dia tidak lagi merasa dosa itu sebagai sebuah dosa. Nabi katakan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati itu ketika sudah tertutup, dia tidak lagi menganggap munkar sebagai sebuah kemunkaran. Tidak menganggap dosa sebagai sebuah dosa. Kalau sudah seperti ini, berat ini untuk melepaskan diri dari dosa. Kenapa? Karena dia nggak merasa bahwa itu sebagai sebuah dosa. Ini bahaya. Kapan itu terjadi? Kalau hatinya tertutup. Kapan hati tertutup? Kalau hatinya terus ditambah noda-noda dosanya. Tidak ada upaya untuk bertaubat. Sehingga puncaknya orang nggak merasa dosa sebagai sebuah dosa. Kalau orang berbuat dosa tapi nggak ngerasa dosa, ya gimana itu? Gimana dia akan melepaskan diri dari dosanya? Sementara dia nggak menganggap itu sebagai sebuah keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati kita dari memiliki jiwa kotor seperti ini. Jiwa terkotori dengan apa? Dengan dosa yang terus-menerus tanpa diiringi dengan taubat dan istighfar. Akan membuat sensitivitas hati dan jiwa terhadap dosa itu hilang. Nggak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Kenapa? Karena senantiasa bersentuhan dengan dosa, lama-lama enggak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Dan itu sesuatu yang lazim, Bu. Makanya orang Arab mengatakan apa? Kasratul iltimas yuballidul ihsas. Itu pepatah bahasa Arab mengatakan demikian. Kasratul iltimas yuballidul ihsas. Banyak menyentuh akan menghilangkan sensitivitas. Ya, ibu-ibu nih, kalau kemana-mana pakai alas kaki. Kita yang kalau kemana-mana pakai sendal, pakai sepatu, terjaga tuh sensitif kulit yang ada di kaki kita. Kemana-mana selalu pakai sendal, kemana-mana selalu pakai sepatu. Begitu telapak kaki kita satu saat nyeker, menyentuh batu-batu yang tajam, apa yang terjadi? Mudah sakitnya, mudah terasanya. Kenapa? Sensitif masih ada di situ. Ya, sehingga ketika bersentuh dengan benda tajam, langsung terasa sakitnya. Langsung merasa nggak nyaman dengan sentuhan-sentuhan tadi. Kenapa? Karena biasanya terjaga. Ketika bersentuhan dengan sesuatu yang merusak, dia cepat merasanya. Ya. Dan itulah contoh dari hati yang terjaga dengan taubat.
Ya, setiap kali dia bersentuhan dengan dosa, dia merasa itu sebagai sebuah dosa yang enggak membuat dia nyaman. Maka dia pun segera bertaubat kepada Allah dari dosa itu. Ya. Orang misalkan dia biasa sholat 5 waktu. Terjaga sholat 5 waktunya, Masya Allah. Satu saat dia tinggalkan sholat 5 waktu. Satu saja yang dia tinggalkan. Jangankan 5, satu kali dia tinggalkan. Apa yang terjadi di dalam hatinya? Ya, resah, gelisah, nggak nyaman, nggak tenang. Kenapa? Bersentuhan dengan dosa yang tidak biasa dia lakukan. Itu pertanda hati yang bagus, jiwa yang baik. Bersentuhan dengan dosa, terasa nyaman, terasa resah, terasa gelisah. Harusnya hati kita tuh kayak gitu. Ciri hati yang terjaga, senantiasa resah dan gelisah ketika bersentuhan dengan dosa. Masih sensitif hatinya. Seperti kulit kaki kita ketika terjaga, kemudian bersentuhan dengan kerikil tajam. Cepat rasa sakitnya. Berbeda dengan orang yang kemana-mana selalu nyeker. Telapak kakinya nggak terjaga. Ya, sehingga karena sudah sering bersentuhan dengan benda-benda tajam, ya, kemudian kaki tersebut dia ajak berjalan di batu-batu yang tajam, dia nggak merasa sakit. Kenapa? Sudah banyak bersentuhan dengan benda-benda tajam. Itu yang dikatakan apa? Banyak menyentuh akan menghilangkan sensitifnya. Ya, udah biasa nyeker kemana-mana. Ketika dia harus berjalan ya di kerikil-kerikil tajam pun dia nggak merasa sakit. Kenapa? Sudah baal itu itunya, kulitnya itu. Sudah tebal, nggak merasa sakit dengan sentuhan-sentuhan benda tajam tadi. Nah, hati juga demikian. Ketika sudah bersentuhan dengan dosa sekian lama, tertutup hatinya, lama-lama awalnya mungkin dia merasa dosa. Tapi lama-lama kok enak, lama-lama kok nyaman, lama-lama nggak merasa itu sebagai sebuah dosa. Ini hati yang parah namanya. Hati yang sudah tertutup dengan noda-noda kita. Maka ketika kita mau mendapatkan kesucian jiwa, iringi setiap dosa yang kita lakukan dengan apa? Dengan taubat dan istighfar, supaya kesucian jiwa itu terjaga. Sensitivitas hati kita itu terjaga. Supaya hati kita ketika melakukan dosa, ya kita langsung merasa, ya hati kita gelisah, hati kita resah, hati kita nggak nyaman, ya ketika itu ada pada setiap jiwa kita, maka dia berada di atas fitrahnya. Yang kedua adalah dengan muhasabah. Muhasabah itu dengan introspeksi diri. Ya, dia menghitung-hitung, mengingat-ingat apa yang saya lakukan di hari ini. Adakah kebaikan yang telantarkan? Kalau hari ini ada kebaikan yang telantarkan, dia berazam, besok jangan sampai lewat lagi. Ya. Sekarang misalkan sholat fardunya telat, ya, atau sholat rawatibnya ada yang nggak dia lakukan, waduh rugi saya. Oke lah hari ini karena saya punya alasan ini, alasan itu nggak bisa saya lakukan hari ini. Besok jangan sampai terulang lagi. Ya, dia pun ya berupaya untuk mengatur schedule-nya supaya jangan sampai ada satu kegiatan yang apa membuat dia luput dari pelaksanaan sholat misalkan. Ya. Atau adakah keharaman-keharaman yang dia lakukan di hari ini? Jika ada, dia berazam besok jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini. Itu namanya apa? Introspeksi. Dan itu diperintahkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk persiapan keesokan harinya. Maksudnya keesokan, hidup di keesokan itu maksudnya adalah kehidupan di alam akhirat. Hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan persiapan apa yang sudah dia siapkan untuk bisa menghadapi kehidupan di alam akhirat. Di sini menunjukkan apa? Pentingnya kita melakukan apa yang namanya muhasabah. Yang ketiga adalah mujahadah. Ini saya ambil dari buku Minhajul Muslim. Nanti bisa dilihat itu. Bab Tazkiyatun Nufus,
Ya, kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau menawarkan 3 ini. Taubat, muhasabah, yang ketiga adalah mujahadah. Taubah, muhasabah, mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu artinya berupaya keras. Memaksakan diri melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk bisa melakukan ketaatan itu jangan kita menunggu mood. Jangan menunggu jiwa ini enak. Ya. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya jiwa itu cenderungnya pasti kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kepada keburukan. Itu pasti. Dari mana Ustaz tahunya? Dari sang pencipta jiwa. Allah dalam surat Yusuf mengatakan apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Perhatikan itu surat Yusuf. Jiwa itu senantiasa menyuruh pelakunya kepada yang buruk. Jadi bagaimana mungkin kita mau melakukan ketaatan kalau kita nunggu mood kita. Nggak akan pernah melakukan kebaikan kita. Kapan kita bisa melakukan kebaikan? Dengan mujahadah. Upaya maksimal. Kesungguhan jiwa. Perlu dipaksakan melakukan kebaikan itu. Sebab kalau nggak akan mungkin kita bisa melakukan kebaikan. Setiap amal-amal kebaikan itu butuh mujahadah untuk melakukannya. Apalagi di awal-awal. Sholat, menjaga sholat 5 waktu di awal-awal berat. Ya, merutinkan ngaji di awal-awal berat. Merutinkan baca Quran setiap harinya di awal-awal berat. Tapi mau tidak mau harus kita paksakan. Itu namanya apa? Mujahadah. Kesungguhan itu harus ada. Nanti ketika kesungguhan itu sudah ada, baru Allah akan turunkan pertolongannya. Allah akan berikan kemudahannya. Yang dengan pertolongan itulah satu amal kebaikan yang mungkin di awal terasa berat, lama-lama menjadi ringan. Satu amal kebaikan yang di awal-awal kita lakukan terasa sulit, lama-lama akan menjadi mudah. Kenapa? Allah bantu kita. Makanya Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina. Ini dalil menunjukkan tentang pentingnya kita mujahadah. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan niatan yang jujur dan tulus ingin berjalan di atas jalan kami. Melakukan kebaikan dan ketaatan. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka niscaya kami akan berikan dia petunjuk. Hidayah. Untuk berada di atas jalan kami. Menunjukkan apa? Pertolongan itu Allah berikan kepada orang yang mujahadah. Kesungguhan sudah ada pada kita. Maka pasti Allah akan bantu kita. Tapi kalau kitanya sendiri nggak ada mujahadah. Nggak ada usaha maksimal. Ya, ayo ngaji dah lah, nantilah kalau ada waktu senggang juga saya ngaji. Ya, ayo pakai jilbab, adalah nunggu panggilan hati katanya. Nunggu pakai jilbab, nunggu panggilan hati. Nggak bisa seperti itu. Paksakan. Ya, harus ada ketulusan hati kita, kejujuran bahwa kita mau melakukan amalan ini. Kemudian kita kerahkan segala daya dan upaya kita. Kita hempaskan segala kemalasan, ya, segala kemalasan yang mendera kita. Hempaskan segala kemalasan, hilangkan kemalasan, letakkan kemalasan. Kemudian kita berikan kesungguhan pada jiwa untuk melakukan kebaikan, maka insya Allah Allah akan berikan bantuan dan pertolongan. Ya, pasti itu. Ya. Bahkan mungkin dengan pertolongan Allah, seseorang akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dari ibadah yang dia lakukan. Orang mungkin melihatnya, kok bisa ya dia melakukan itu? Orang itu ngelihatnya berat. Kita bisa melakukan ini, orang melihatnya berat. Kok bisa dia melakukan itu? Tapi kita yang melakukannya itu sama sekali nggak ada sisi keberatannya. Justru kita merasa nikmat,
merasa lezat dari kenikmatan-kenikmatan ibadah yang kita lakukan. Ya, seorang perempuan misalkan dia pakai jilbab yang panjang, pakai kerudung panjang, ya, bahkan ada yang pakai niqab, pakai cadar. Orang yang nggak terbiasa mungkin akan melihat, apa nggak gerah tuh kemana-mana pakai jilbab, ya, kemana-mana pakai pakai cadar, ya, nggak ribet gitu, nggak ribet, apa nggak susah, apa nggak gerah. Orang lihatnya susah, tapi orang yang menjalankan itu nggak ada sisi-sisi itu. Justru dia merasa nikmat dengan ibadah yang dia lakukan. Dia justru mendapatkan kelezatan, kenyamanan dan kenikmatan ya dari jilbab yang dia pakaikan. Gak ada itu sisi kelelahnya, gerahnya, ketidaknyaman itu gak ada. Orang mungkin melihatnya ribet, orang mungkin melihatnya gak nyaman, orang mungkin melihatnya gerah dan lain sebagainya. Tapi kita yang melakukan gak ada tuh penilaian-penilaian itu gak ada. Justru yang ada kok kita merasa nyaman, kok kita merasa nikmat, kok kita merasa merasa lezat dengan kebaikan-kebaikan itu. Dengan menjalankan syariat Allah misalkan. Berkat apa itu terjadi? Berkat pertolongan Allah. Allah jadikan kesulitan menurut pandangan orang mudah untuk kita jalankan. Berat dalam pandangan orang ringan untuk kita jalankan. Ya, ribet dalam pandangan orang justru kenikmatan dan kelezatan yang kita rasakan. Orang melihat kita ribet tapi kita justru nikmat dengan apa yang kita jalankan dari ibadah-ibadah tersebut. Jadi itu 3 hal ini apabila kita lakukan taubat, mujahadah, muhasabah, kita akan mendapatkan tazkiyatun nufus. Berikutnya, sedikit tambahan adalah apa? Tadzakkurul akhirah. Seseorang dengan ya banyak mengingat akhirat, ya. Ya, kemudian juga dengan mengingat dan membaca hadis-hadis raqaiq. Ini juga bisa akan melembutkan hati, Ibu. Hadis-hadis raqaiq yang akan bisa melembutkan hati. Nanti hadis itu akan berbicara tentang apa? Ya tentang akhirat, tentang kematian, tentang kubur, tentang surga, tentang neraka. Ya, dengan seseorang akrab hadis-hadis seperti itu akan membuat jiwanya itu, hatinya itu menjadi lembut, tidak kasar, tidak kotor. Ya, dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad sudah menyusun buku yang seperti ini. Ya, judulnya adalah ya buku tentang zuhud dan raqaiq. Ya mungkin nanti ya bisa dibaca buku tentang zuhud dan raqaiq. Yang isinya intinya apa? Menyebutkan dalil-dalil hadis-hadis terkait tentang kezuhudan dan juga tentang raqaiq. Raqaiq itu hadis-hadis yang berpotensi akan bisa membuat hati ini terasa lembut, tidak kasar, tidak kotor dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hasrat hati ingin menyelesaikan tafsir surat Asy-Syams, tapi apa daya waktu yang tidak mencukupi. Mungkin sisa ayat berikutnya, kadzabat samudu bitogwaha, sampai ayat yang ke-15 akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Masya Allah. Ini nanyanya sebelum kajian selesai, makanya ditanyakan ya. Padahal tadi baru disebutkan. Pada umumnya manusia penuh dosa dan maksiat. Bagaimana cara tazkiyatun nufus? Apakah dengan taubat? Ya iya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, ya. Bahwa masalah kita dosa dan maksiat itu sesuatu yang manusiawi. Justru itulah uniknya manusia. Allah ciptakan di antara keunikan manusia itu adalah apa? Suka melakukan dosa. Yang ketika keunikan manusia suka melakukan dosa ini akan muncul apa? Sifat Allah, pengampun dan penerima taubat. Kalau seandainya orang nggak berbuat dosa, apa manfaatnya Allah memiliki memiliki nama Tawwab? Apa manfaat Allah memiliki sifat penerima taubat? Apa manfaat Allah punya nama Ghafur? Apa manfaat Allah punya nama Afu, Maha memaafkan, Maha pengampun dosa, Maha penerima taubat?
kalau ternyata manusia itu enggak berbuat dosa. Jadi nama-nama Allah ini akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kapan? Ketika manusianya melakukan dosa. Makanya Nabi pernah mengatakan, seandainya Allah, lau annal ibadah lam yudnibu, kalau seandainya para hamba ini tidak berdosa, manusia ini enggak melakukan dosa sedikit pun. Apa kata Nabi? Maka Allah akan apa? Allah akan ganti manusia itu dengan makhluk lain. Yang kemudian makhluk itu berdosa, yang kemudian Allah menampakkan sifatnya Maha penerima taubat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh makhluk tersebut. Kalau kita nggak berdosa, Allah akan ganti kita dengan makhluk yang lain. Menunjukkan dosa itu sebuah keniscayaan. Bahkan Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Perhatikan ini. Nabi tidak mengatakan kullu bani Adam mukhti'. Tapi Nabi katakan khata'. Kita tahu dalam bahasa Arab, fi'il yang memiliki wazan fa'al, itu namanya mubalaghah. Artinya suatu keharusan dan keniscayaan. Pasti bersalah. Ya, pasti berdosa. Nggak akan ada satupun manusia yang tidak memiliki dosa-dosa dan kesalahan. Bahkan dilihat dari sisi penamaan saja, insan, manusia itu kan insan bahasa Arabnya. Kenapa dinamakan nisyan? Dinamakan insan karena menurut ahli bahasa, manusia dinamakan insan disebabkan dia banyak nisyan. Makanya mereka mengungkapkan apa? La yusammal insanu insanan illa likasrotin nisyan. Saya ulang. La yusammal insanu insanan illa likasrotin nisyan. Tidaklah manusia itu dinamakan insan kecuali dia banyak nisyan. Insan, nisyan. Manusia itu ya banyak lupanya. Manusia itu banyak alpanya. Manusia itu banyak dosanya. Manusia itu banyak salahnya. Jadi masalah manusia berdosa, manusia bersalah, itu sebuah keniscayaan. Apa ketika orang bersalah nggak memiliki jiwa yang baik? Bisa. Caranya tadi sudah kita jelaskan. Iringi dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita dengan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, niscaya hati ini akan kembali bersih, suci, jernih, dan bening. Pertanyaan kedua. Afirmasi apa nih? Bolehkah kita setiap pagi mengucapkan kata-kata apa nih? Mari pagi. Ya betul gitu. Yang isinya perkataan positive thinking, ada yang bilang, yang isinya perkataan positive thinking, ada yang bilang bisa dilakukan di depan cermin atau hanya berkata-kata sendiri. Kata-kata sendiri, habis itu senyum-senyum sendiri. Artinya membangun optimisme penting ya, membangun optimisme, dan bangunan optimisme yang paling kuat itu ya jelas ada di hati, lagi-lagi jiwa, ya. Jiwanya semangat, ya, positif positive thinking, kemudian membangun semangat dari dalam, kemudian lama-lama dia akan akan berefek, ya, berefek kepada apa? Kepada raga-raga yang lainnya, ya. Dan itu sekali lagi semuanya akan diawali oleh apa? Oleh hati, ya, oleh jiwa. Ya, kalau memang misalkan dia mengucapkan untuk mengakomodir, ya, merespon semangat positif yang sudah ada tertanam di jiwa, dia respon lewat ucapan. Saya harus bisa, misalkan. Ya nggak jadi masalah. Ya. Untuk merespon apa? Merespon keinginan jiwa untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya. Kemarin-kemarin saya lengah. Kemarin-kemarin saya lemah. Hari ini jangan sampai lewat. Hari ini saya harus bisa melakukan kebaikan ini. Hari ini jangan sampai saya terpeleset pada lubang yang sama, misalkan. Ya, lisan mengucapkan sebagai respon dari semangat hati yang paling dalam. Itu nggak jadi masalah. Ya.
Ya sesekali itu dilakukan tidak jadi masalah ya. Cuman kalau harus terus-menerus dilakukan ya, bercakap-cakap dengan sendiri ya, bicara-bicara sendiri, ya senyum-senyum sendiri saat bercermin, ya orang nanti tanggapannya berbeda. Ya. Ya itu saja mungkin beberapa yang perlu dipertanyakan. Ya lagi-lagi mohon maaf banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk gak mungkin kita jawab. Besok ini pertemuannya akan datang Asy-Syams ya kadzabat samudu bitaqwaha, itu insyaallah ayatnya enggak terlalu panjang ya, bahasanya enggak terlalu panjang ya, mungkin hanya butuh setengah atau 1 jam ya. Kemudian yang berikutnya jam-jam berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah taala ya. Jadi pertanyaan yang masuk ini kita tangguhkan jawabannya ya sampai kita lengkapi bahasan dari surat Asy-Syams, karena bahasan besok insyaallah enggak terlalu panjang. Lebih banyaknya kita akan manfaatkan untuk diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, karena kalau saya paksakan menjawabnya juga ini waktu sudah jam 11 lewat 15 menit, lewat 15 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Khawatir akan memberatkan sebagian kita yang punya ada agenda setelah kajian ini. Ya saya kira cukup sekian kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang bersih, jiwa yang positif, sehingga dengan ini akan menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kebaikan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.